Oke, nah saya lanjutkan lagi mengenai artikel 2 yaitu welding procedure qualification. Ya. Jadi ini mengenai kualifikasi prosedur pengelasan atau bagaimana kita melakukan pengujian terhadap prosedur pengelasan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya bahwa di dalam membuat prosedur pengelasan ya kita memerlukan tes kupon ya dua plat. Kalau kita mengelas plat ya bikin BPS plat, maka kita memerlukan dua buah plat seperti ini. Nanti platnya ini digabung ya lalu dilas oleh welder atau welding operator. Lalu parameter pengelasannya di record dan dibikinkan dokumen yang namanya PIR. Kalau kita mau mengelas atau membuat BPS pipa, maka kita butuh dua pipa yang nanti dilas jadi satu begini ya. Nah, setelah kita memperoleh tes kupon hasil pengelasan ini, nah, tes kupon ini kan harus diuji untuk melihat apakah hasil pengelasannya itu sound apa enggak kan gitu. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai pengujian yang dilakukan terhadap prosedur pengelasan. IW 200.1. Tiap-tiap organisasi atau perusahaan harus menyiapkan suatu WPS yang tertulis ya. Jadi WPS itu tidak boleh ngomong doang kan. Ada WPS-nya, ada ini saya apa WPS-nya, kamu laksanakan tidak boleh. Jadi WPS itu harus tertulis, written, welding procedure specification. Nah, apakah itu WPS? Dari tadi saya bilang bolak-balik mengenai WPS dan sebagainya, WPS, PIR ya. Nah, sekarang penjelasannya adalah welding procedure specification atau WPS adalah suatu prosedur pengelasan yang sudah diuji dan tertulis kan gitu ya, yang disiapkan oleh perusahaan organisasi tadi dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada siapa ya, kepada welder atau kepada welding operator di dalam melakukan pengelasan production. Jadi WPS itu adalah dokumen yang dipakai untuk memberikan pengarahan tunjuk kepada welder atau welding operator untuk mengelas produksi kan gitu, mengacu pada persyaratan KUT ya. WPS atau dokumen-dokumen lainnya dapat dipakai untuk memberikan arahan kepada welder atau welding operator guna menjamin ya kesesuaian hasil pengelasan terhadap persyaratan-persyaratan dari KUT yang digunakan. Dalam hal ini kita menggunakan KUT untuk boiler pressure vessel. Kalau kita menggunakan KUT AWS B11 ya lain lagi ceritanya gitu. Nah, di dalam WPS itu ada konten atau isi kandungan. Nah, yang paling penting di sini adalah WPS itu harus menjelaskan adanya variabel-variabel. Tadi sudah saya jelaskan sebentar mengenai variabel. Jadi variabel itu ada dua, esensial sama non esensial. Kemudian ada tambahan bagi variabel esensial yaitu variabel supplementary esensial. Ya. Apabila disyaratkan pengujian taktis. Nah, dari di sini harus ada variabel esensial dan non esensial dan apabila disyaratkan supplementary esensial variabel untuk tiap-tiap proses pengelasan yang digunakan di dalam membuat WPS. WPS harus mengacu pada supporting prosedur qualification atau PIR. Jadi WPS harus ada dokumen pendukungnya yaitu PIR. Jadi PIR itu dipakai untuk mendukung WPS. Nah, sebelum saya biarkan mengenai PIR, maka saya jelaskan mengenai jenis-jenis variabel untuk proses kualifikasi prosedur pengelasan. Yang pertama adalah variabel esensial. Variabel esensial itu adalah variabel-variabel yang apabila berubah nilainya atau apabila diubah nilainya, maka dianggap dapat mempengaruhi sifat mekanis dari sambungan kelas. Sifat mekanis itu apa ya? Ya uji tarik, ya kekerasan ya, hasil tensile strength ya, kemudian apa hardness itu masuk golongan mechanical property. Nah, mechanical property itu akan berubah apabila variabel esensial dirubah. Ya.
Mechanical property di sini selain toughness. Nah, oleh karena mechanical property berubah, maka perubahan terhadap variabel esensial harus menyarankan pembuatan tes kupon baru. Ya, pembuatan tes kupon baru. Tes kupon baru. Dua biji kayak ini disyaratkan apabila terjadi perubahan terhadap variabel esensial. Ya. Disyaratkan pembuatan tes kupon baru. Kemudian variabel kedua adalah variabel tambahan terhadap variabel esensial, supplementary esensial. Supplementary esensial variabel itu kalau berubah nilainya akan mempengaruhi sifat ketangguhan atau toughness dari suatu sambungan. Jadi kalau supplementary esensial variabel berubah, maka dia akan mempengaruhi sifat ketangguhan dari suatu sambungan. Ingat bahwa ketangguhan itu bukan dengan pengujian CAPI. Ya, semakin tinggi kekuatan tarik atau tensile strength suatu material, maka ketangguhan semakin tinggi kan itu. Ya. Nah, supplementary esensial variabel itu akan berubah menjadi variabel esensial apabila di dalam tes kupon itu, kupon ini disyaratkan pengujian toughness. Ya, apabila tes kupon ini disyaratkan pengujian toughness, maka variabel supplementary esensial akan berubah menjadi variabel esensial. Ya, apabila tes kupon tadi disyaratkan pengujian toughness. Nah, itu variabel supplementary esensial. Variabel berikutnya adalah variabel non esensial. Variabel non esensial adalah variabel yang apabila nilainya berubah atau nilainya diubah, maka dia tidak mempengaruhi sifat mekanis dari suatu sambungan kelas. Ya, tidak mempengaruhi sifat mekanis. Makanya kalau variabel non esensial ini berubah, maka WPS itu tidak perlu dibimbingkan tes kupon yang baru, ya, tidak perlu dibimbingkan tes kupon yang baru. Cukup direvisi aja WPS yang lama tadi atau dibimbingkan adendum, ya. Beda dengan kalau yang berubah variabel esensial, ya, maka harus dibimbingkan tes kupon yang baru, ya. Harus dibimbingkan revisi WPS yang baru juga. Nah, ini adalah jenis-jenis variabel yang harus ada di dalam dokumen WPS, ya, Welding Procedure Specification. Nah, ini adalah tabel QW 253, ya, contoh dari variabel pada pengelasan WPS, ya, untuk proses las SMA. Jadi ini ada variabel join, bis metal, filler metal, posisi, preheat, PWHT, karakteristik, dan teknik. Nah, di sini ada 3 variabel, esensial, supplementary esensial, sama non esensial. Ingat bahwa variabel supplementary esensial itu akan berubah menjadi esensial kalau sambungan lasnya disyaratkan pengujian toughness. Kalau pada sambungan las tidak disyaratkan pengujian toughness, supplementary esensial tidak usah diurus, gitu ya. Tidak usah diurus kalau pada pengujian, kalau pada sambungan lasnya dilakukan atau disyaratkan pengujian toughness, ya. Nah, untuk penjelasan masing-masing variabel ini kalian bisa melihat di yang warna biru-biru ini. Jadi join itu bisa dilihat di IW 402, ya. Ya, bis metal IW 403, filler metal 404, posisi IW 405, preheat IW 406, PWHT IW 407, electrical karakteristik IW 409, dan teknik IW 410. Jadi masing-masing ini ada variabel. Yang X itu berarti ini berlaku, yang kosong ini ya tidak usah diurus. Nah, kemudian ada tambah, tambah di sini artinya adalah penambahan. Minus itu artinya pengurangan atau penghilangan. Lebih besar artinya increase atau lebih besar dari greater than. Kemudian minus, decrease atau less than, panah ke atas uphill, panah ke bawah downhill, pengelasan uphill, vertikal uphill, sama vertikal down, ya. Yang sudah saya jelaskan di pelajaran teknologi las. Kemudian ada forehand, ada backhand, forehand, backhand, ya. Maju sama mundur.
Kemudian kalau ada V ini artinya adalah perubahan. Nah sekarang yang penting mari kita lihat ini ya. IW 405 posisi pemelasan. Nah, IW 405.1 ini kalau penelitian lengkapnya nanti akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Posisi pemelasan plus berarti tambah. Penambahan posisi pemelasan itu adalah variabel non esensial. Jadi penambahan posisi pemelasan itu variabel non esensial. Ya, nanti saya jelaskan di halaman berikutnya. Kemudian ini 405.3 adalah change, perubahan dari vertikal menjadi vertikal up menjadi vertikal down atau sebaliknya. Tadinya vertikal down maka pengelasan diproduksi vertikal up, itu kan change ya. Ini variabel non esensial. Jadi kalau misalkan WPS dibikin dengan proses pengelasan SMAW, posisi pengelasan vertikal up ini, lalu kalian mau mengelas di lapangan posisi vertikal down, maka WPS-nya tidak usah dikualifikasi ulang karena variabel vertikal up down ini adalah non esensial. Itu maksudnya. Posisi pengelasan tadinya posisi flat ini berubah jadi posisi vertikal, tidak apa-apa gitu ya. Tidak usah dibikinkan respon baru, artinya adalah variabel non esensial. Mari kita lihat halaman berikutnya. Posisi ya IW 405. IW 405.4 ya. Posisi ya di sini posisi. Nah, IW 405.4 dibaca baik-baik dan dipahami baik-baik ya. Jadi kalau saya melakukan kualifikasi atau melakukan pengujian pada tes kupon yang dipakai pengujian WPS dengan posisi pengelasan horizontal itu kan begini, horizontal, vertikal, horizontal atau vertikal, bisa down, bisa down, atau or. Jadi di sini or itu atau overhead. Ya, begini. Maka pengelasan pada posisi horizontal, vertikal, atau overhead ini akan mengualifikasi posisi flat. Ya, oke. Jadi kalau kalian bikin BPS, pelan misalkan posisi pengelasan horizontal sudah selesai, diuji mechanical acceptable, maka WPS itu bisa dipakai untuk mengelas posisi flat. Tidak perlu melakukan rekualifikasi atau melakukan pembuatan PIR lagi, karena posisi horizontal dapat mengualifikasi posisi flat. Seperti ini maksudnya ya. Yang kedua, kualifikasi pada posisi horizontal fix atau 5G. Begini 5G. Bisa dari bawah, dari bottom to top, atau bisa dari top to bottom. 5G itu posisi posisi pipa seperti ini. Dan 5G fix ya, tidak diputar. Jadi kalau kalian punya BPS dengan posisi pengelasan pipa 5G, maka BPS tadi itu dapat dipakai untuk mengualifikasi posisi flat, vertikal dan overhead. Ya, flat, vertikal dan overhead. Ya. Jadi kalian tidak perlu bikin tes kupon lagi untuk posisi pengelasan flat, vertikal dan overhead. Ya. Kalau punya BPS untuk pipa, kan 5G, maka kalau kita mengelas plat yang posisi flat, tidak usah bikin tes kupon lagi. Oke. Ketiga, kualifikasi pada posisi horizontal, vertikal dan overhead harus mengualifikasi semua posisi. Jadi yang nomor 3 ini
kita membuat 3 buah tes ukur. Kita membuat 3 buah tes ukur. Pertama, posisi pengelasan horizontal. Kedua, posisi pengelasan vertikal, dan ketiga, posisi overhead. Kalau ketiga tes ukur ini diuji mekanikal lulus semua, maka WBS kita itu dapat dipakai untuk mengualifikasi semua posisi pengelasannya, termasuk flat tadi. Kemudian yang keempat, apabila saya memiliki memiliki WBS dengan proses pengelasan 6G itu kan 5 GB dimiringkan 45 derajat dari suhu pipa ini miringkan 45 derajat, lalu benar-benar mengelas bisa terbuka atau waktu. Maka posisi pengelasan 6G dapat mengualifikasi semua posisi selain posisi 1G, 2G, 3G, 4G, dan juga dapat dipakai untuk mengualifikasi posisi 5G ya. Kalau kita punya WBS untuk pipa posisi 5G aja, maka WBS dapat dipakai mengualifikasi posisi flat ya, 1G, vertikal itu 3G, overhead itu 4G kan dia. Yang horizontal tidak terkualifikasi. Tapi kalau posisi kita 6G untuk mengelas supportnya, maka horizontal di sini ikut terkualifikasi karena posisi yang bisa dikualifikasi oleh 6G adalah all itu bisa flat, horizontal, vertikal, sama overhead. Jadi itu adalah penjelasan mengenai posisi pengelasan. Kalau kita membuat tes ukor untuk pengujian prosedur pengelasan atau pengujian WBS, ya, kembali lagi ke sini. Ya. Jadi di sini posisi sudah kita jelaskan. Kemudian ada IW 409 yang saya kotak merah ini, electrical karakteristik. Ya. Jadi di sini kita punya titik 1 409 1 lebih dari berarti heat input yang lebih dari yang sudah dikualifikasi di WBS sebelumnya. Ya, heat input yang sudah dikualifikasi, heat input ya yang kita mau kelas apa? Kelas ya production dengan heat input yang lebih dari ya, greater than nilai yang sudah dikualifikasi dari WBS sebelumnya. Karena lebih dari, misalkan WBS revisi 0, WBS revisi 0, kita menggunakan heat input misalkan 1000 Joule ya. Nah, kita mau bikin suatu komponen yang memerlukan pengelasan dengan heat input 2500 Joule. Nah, karena 2500 ini lebih dari 1000 Joule, maka kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan pembuatan tes kupon baru ya, tes kupon baru dengan input yang 2500 Joule. Karena apa? Joule atau input itu ya adalah variabel supplementary esensial. Jadi kalau kita memerlukan atau kita membuat suatu sambungan las ya, di mana sambungan tadi disyaratkan pengujian toughness ya, dengan input yang lebih dari ini yang sudah dikualifikasi di WBS sebelumnya, maka variabel supplementary ini berubah menjadi esensial. Kita harus bikin tes kupon yang baru, membuat PGR yang baru ya. Tapi kalau sambungan las di produksi nanti tidak disyaratkan pengujian toughness ya, maka kenaikan di input ya dari 1000 Joule pada WBS revisi 0 ya, kemudian kita mengelas dengan heat input lebih dari ini ya, misalkan 2500 Joule, tidak apa-apa ya. Tidak disyaratkan pembuatan tes kupon yang baru. Karena apa? Heat input kalau tidak pakai pengujian toughness di sini radius. Kemudian contoh lain IW 409.4, perubahan arus atau polarity DCP, DCN atau sebagainya, DCN, DCP ya. Kalau ini adalah sambungan las yang disyaratkan untuk pengujian
dan arus atau power ini berubah menjadi esensial, gitu. Esensial. Kalau disyaratkan hujan terus, kalau enggak, ya nggak usah diurus karena ini adalah variabel non esensial. Kemudian ring untuk ampere, ya. Perubahan ring, ampere atau tegangan. Ini tegangan itu adalah arus, ya. Ini variabel non esensial. Jadi kalau diubah arus atau tegangannya, ya tidak memerlukan pengelasan tes ukur yang baru. Kemudian penjelasan di sini IW 409. Electrical karakteristik listrik. Jadi IW 409.5 ada apa di sini? 409 sudah ada sini. IW 409.5. Kalau kita melakukan pengelasan terhadap tes kupon, ya, kita mengelas tes kupon, ya, tes kupon. Jadi kita bikin kupon. Posisi pengelasannya, ya. Kita mau pakai yang 1D atau pakai posisi pengelasan bisa flat, horizontal, vertikal. Oke, nah kita mengelas kupon ini, maka arus dan tegangan yang kita gunakan untuk pengelasan tadi, ya, kita record, ya. Jadi arus aktualnya sama tegangan aktualnya harus kita record, ya. Jadi aktualnya kita record. Kemudian yang muncul di WPS atau yang kita tulis di WPS itu ringnya tidak boleh lebih dari plus minus 15%, ya. Tidak boleh lebih dari plus minus 15% dari arus listrik atau tegangan listrik yang kita tulis di PGR. Mari kita lihat contohnya biar tidak bingung, ya. Nah, ini saya punya yang namanya contoh WPS. WPS contoh, ya, WPS contoh. Oke. Sebelumnya saya tampilkan dulu PQR contoh, ya, PQR contoh. Prosedur qualification record ini record dari hasil pengelasan pada tes kupon. Soal itu banyak. Nah, kita punya yang namanya electrical karakteristik di sini. Kalian lihat di sini ya bahwa semua parameter di sini, variabel di sini. Variabel sama parameter yang mirip-mirip ya. Kalau parameter itu kan batasan atau ya suatu kendaraan dikatakan memiliki kecepatan tinggi apabila melebihi 300 km per jam, lebih kecepatan 300 km per jam itu namanya 300 km per jam adalah parameter. Sedangkan kecepatan itu adalah variabel. Jadi variabel itu bisa diubah-ubah. Mau kecepatan 200 km per jam, 100 km per jam, tapi selama dia tidak melebihi parameter 300 km per jam, ya belum bisa dikatakan cepat. Jadi ya sebut aja di sini parameter pengelasan. Jadi ini adalah parameter pengelasan aktual yang dipakai untuk mengelas tes kupon. Ya, kalian lihat di sini, ini adalah nilai sesungguhnya, nilai aktual yang dicatat. Jadi selama pengelasan tes kupon kita butuh tang ampere untuk mencatat misalnya arus, tegangan, lalu dihitung mengenai traverse speed untuk stopwatch. Nah, kita memperoleh nilai aktual ampere, voltase, traverse speed. Nah, ampere sama voltase untuk first layer pertama ini adalah nilai aktual. Lalu kalau kita mau bikin BPS, nilai ini ya dikurangi 15% sama ditambah 15% untuk bikin ringnya, untuk bikin ringnya. Nilai ini dapat dari mana? Ya didapat dari ya bungkusnya kawan kelas, ya. Itu ada petunjuk mengenai ampere yang harus digunakan untuk mengelas. Itu kan pedoman yang dibikin oleh pabrik kawan kelas tadi. Pakai itu aja lah Pak. Ya, di bungkusnya kawan kelas. Pakai itu aja lah Pak. Di samping itu welder kan sudah pengalaman ngelas. Tinggal tanya weldernya. Enak apa enggak pas kelasnya Mas? Oh ini kayaknya ampere kurang besar, dibesarin ini. Oh ini ampernya besar banyak semata ya dikurangi. Jadi ampere di sini itu aktual. Kemudian dari nilai aktual itu nanti akan dikurangi, dibikin ring. Kita masukkan ke dalam BPS. Ini BPS ini, BPS ringnya ini.
Jadi ring ini adalah plus minus 15% dari nilai aktual yang ada di PGI. Jadi bikin BPS itu ya aslinya itu nilainya ini dibikin setelah kelas tes reform. Setelah kelas tes reform. Ampere juga tegangan juga begitu. Ring ini dapat dari yang dihasilkan di PGI tadi plus minus 15%. Travel speed itu dari mana? Travel speed itu kalau di sini ya. Teknik ini IW 410 teknik IW 410.41 perubahan lebih dari 15% di dalam ring travel speed yang di-record pada PGR. Nah, kalau kita bikin PGR lalu kita merecord travel speed ya, besar ini. Travel speed ini kan record aktual yang dilakukan untuk pengelasan tes ukuran. Ini plus minus 15% nanti akan dapat ring kan gitu, dapat ring seperti yang ada di BPS ini. Nah, jadi di sini kalian lihat bahwa segala sesuatu yang bicara di BPS untuk apa yang kita akan tulis ini adalah berupa ring atau rentang. Sekian rentang. Sedangkan PGR adalah nilai aktual tanpa ring, tanpa rentang. Oke, jadi pada dasarnya BPS itu dibikin ya tanggalnya biasanya dibikin setelah PGR dibikin kan ya. PGR kan ada hasil pengujiannya. Jadi hasil pengujian mekanikal itu ada di PGR sih ada tensile test, guided band test, toughness ya kalau disyaratkan kalau ada kilogram tes. Makanya di PGR yang contoh ini itu ada yang namanya hasil pengujian tensile test IW 150 hasil pengujiannya. Kemudian guided band test hasil pengujian tekuk impact nggak pakai capi sih ya, nggak pakai capi karena tidak berdasarkan pengujian toughness. Oke, nah jadi di dalam PGR itu adalah ada record mengenai hasil pengujian tes ukuran. Kemudian tanggalnya di sini adalah 27 Desember 2004. 20 ini tanggal ini, tanggal pengujian mekanikal 27 Desember 2004. Ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Tadi sudah mengenai apa namanya, mengenai teknik ini. Jadi kita bikin ring travel speed di BPS itu kurang lebih 15% dari travel speed aktual yang dipakai untuk pengelasan di tes ukuran. Ini akan saya jelaskan sebentar lagi.